Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zulfikar Fazri. Kali ini kita masih membahas pada bab 1 yaitu sistem bilangan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sistem penyandian bilangan. Nah, ini materi terakhir dalam bab 1. Sistem penyandian bilangan. Sistem penyandian bilangan ini ada 3. Yang pertama ada binary code desimal atau BCD. Yang kedua ada binary code hexadesimal atau BCH. Dan yang terakhir ada American Standard Code for Information Interchange atau biasanya disingkat sebagai ASCII dan biasanya di kalangan programmer disebutnya ASCII. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan tentang binary coded desimal, binary coded hexadesimal, dan ASCII. Dan juga siswa mampu untuk menghitung bilangan coded desimal, binary coded hexadesimal, dan ASCII. Untuk yang pertama adalah bentuk BCD atau binary coded decimal. BCD merupakan sistem sandi dengan 6 bit. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan dulu. 6 bit ini yang berarti 6 angka dari bilangan biner. Yang dimana angka tersebut berisi hanya ada angka 0 dan angka 1. Jadi, kalau nanti menemukan 6 bit, berarti 6 angka dalam bilangan biner. 7 bit, 7 angka dari bilangan biner. 2 bit berarti 2 angka dalam bilangan biner. Oke, lanjut. BCD merupakan sistem sandi dengan 6 bit, sehingga kombinasi yang dapat dipergunakan sebagai sandi banyaknya adalah 2 pangkat 6, sama dengan 64 kombinasi. Pada transmisi sinkron sebuah karakter dibutuhkan 9 bit, yang terdiri dari 1 bit awal, 6 bit data, 1 bit paritas, dan 1 bit akhir. BCD atau binary coded decimal merupakan kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili nilai digit desimal saja, yaitu nilai angka 0 sampai dengan 9. BCD menggunakan kombinasi dari 4 bit, sehingga sebanyak 16 atau 2 pangkat 4. Kemungkinan kombinasi yang bisa diperoleh dan hanya 10 kombinasi yang digunakan. Berikutnya, bilangan desimal pada setiap tempat dapat terdiri dari 10 bilangan yang berbeda-beda. Untuk bilangan biner, bentuk dari 10 elemen yang berbeda-beda memerlukan 4 bit. Sebuah BCD mempunyai 4 bit biner untuk setiap tempat bilangan desimal. Coba perhatikan tabel yang ada di sebelah kanan. Perhatikan tabelnya dulu. Di dalam tabel tersebut ada 2 kolom. Yang pertama ada kolom BCD 4 bit. Yang kedua ada kolom digit desimal. Nah, kita sudah belajar di pertemuan yang pertama tentang bilangan desimal. Bilangan desimal itu terdiri dari 10 angka, di mana angkanya terdapat angka 0 sampai dengan angka 9. Nah, di sini di kolom sini juga digit desimalnya masih mengikuti angka 0 sampai angka 9. Dan yang di kolom sebelahnya BCD 4 bit itu pengkonversian menjadi bilangan binary coded decimal. Coba kita perhatikan angka 0 di bilangan desimal itu sama dengan angka 0000 di bilangan BCD. Angka 1 di bilangan desimal sama dengan angka 0001. Angka 2 di bilangan desimal sama dengan angka 0010 dan seterusnya sampai 9. Nah, contoh soal. Z sama dengan Z10, Z basis 10 sama dengan 317. Berarti bilangan desimalnya 317. Nah, dari bilangan desimal 317, kita ingin konversikan menjadi bilangan binary coded desimal.
Kalau yang sebelumnya kita konversikan melalui perhitungan manual, dibagi menjadi 2 semua, nanti hasil bagi sama hasil akhir ditambahin, itu menjadi bilangan binary. Tapi dalam BCD ini, itu sedikit lebih mudah, karena hanya perlu menjabarkan saja. Contoh, dari 317 bilangan desimal menjadi bilangan binary coded decimal. Caranya dijabarkan 317. Angka 3 ini sama dengan, lihat di tabel, 3 sama dengan 0011. Tulis di bawahnya 0011. Angka 1 sama dengan 0001. Lihat di tabel. Angka 7 sama dengan 0111. Berarti 317 bilangan desimal jika dikonversikan menjadi bilangan binary coded decimal adalah 0011, 0001, 0111. Nah, itu cara mengkonversi di bilangan binary coded decimal. Jika sebaliknya dari bilangan desimal menjadi bilangan binary coded decimal namun versinya berbeda. Bilangan desimalnya 0101, 0001, 0111, 0000. Ini mau dikonversi menjadi binary coded decimal. Kita lihat lagi di tabelnya. 0101. Cari 0101 itu sama dengan 5 desimal. Tulis di bawahnya 5. Terus berikutnya 0001. 0001 sama dengan 1 digit desimal. Tulis di bawahnya. Terus lanjut 0111. 0111 itu sama dengan 7 di bilangan desimal. Tulis di bawahnya 7. Dan yang terakhir 0000. 0000 ini digit 0 di bilangan desimal. Tulis di bawahnya. Jadi hasilnya Z10 dari 0101, 0001, 0111, 0000 sama dengan 5170. Jadi dalam mengkonversian di bilangan binary coded decimal itu lebih mudah karena hanya menyocokkan dari tabel. Nah, kalau kalian nggak apa sekarang menyeluruh kode-kode berikut, kalian bisa simpen tabelnya. Jadi nanti kalau misalnya ada pengkonversian dari bilangan BCD, kalian tinggal lihat di tabel tersebut dan tinggal dicocokkan dengan angka yang ingin kalian konversikan. Oke, selanjutnya ada bentuk BCH atau binary coded hexadesimal. Nah, ini kurang lebih pengkonversiannya sama kayak BCD tadi. Namun yang berbeda adalah kalau dalam binary coded hexadesimal, angka atau digit yang dipakai adalah digit dari hexadesimal. Namanya yang di pertemuan pertama kita telah membahas ada 16 angka untuk hexadesimal. 16 angka. Ada 16 karakter atau basis 16 untuk hexadesimal. Yang dimana 16 karakter itu terdiri dari 10 angka dan 6 huruf. 10 angkanya itu terdiri dari 0 sampai 9 dan 6 hurufnya A sampai F. Coba kita lihat ke tabel berikutnya. Bilangan hexadesimal dalam setiap tempat terdiri dari 16 bilangan yang berbeda-beda angka dan huruf. Bentuk biner untuk 16 elemen memerlukan 4 bit. Ini sama seperti yang tadi A, B, C, D atau binary coded decimal. Kita lihat di tabelnya ada digit hexadesimalnya 0. Itu 4 digit. Bilangan BCH-nya 0000. 1 bilangan BCH-nya 0001 dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya, contoh soal. Bilangan hexadesimal 31AF. Jadi bilangan desimalnya 31AF. Ingin dikonversi menjadi binary coded hexadesimal. Caranya adalah
Sama dijabarkan dulu bilangan heksadesimalnya 3, 1, A, dan F. Terus di bawahnya ditulis, angka 3 didapat dari kolom atau tabel ini. Angka 3, 0011, tulis di bawahnya 0011. Angka 1, 0001, huruf A 1010, huruf F 1111. Kalian tinggal lihat di tabel BCH ini. Jadi semuanya sudah dikonversi, tinggal dilihat aja di digit berapa dan nanti jadi bitnya berapa. Terus untuk proses sebaliknya pun sama. Bila binary code heksadesimalnya 1010, 0110, 0001, dan 1000, maka bilangan heksadesimalnya dikonversi lagi. 1110 itu huruf A, 0110 angka 6, 0001 angka 1, 1000 itu angka 8. Berarti kalau BCH-nya atau binary coded heksadesimalnya 10100110, 00011000 itu mempunyai bilangan heksadesimal A618. Kurang lebih sama, kalian tinggal lihat pada tabel ini. Jadi kalau nanti ada pengkonversian dengan bentuk binary coded heksadesimal atau binary coded desimal, kalian tinggal buka lagi tabelnya. Kalian cocokkan. Tapi kalau kalian bisa hafal semua angka-angka ini, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa hafal, kalian tinggal buka aja tabel-tabel tersebut. Oke, selanjutnya ada American Standard Code for Information Interchange atau disebut ASCII. ASCII atau American Standard Code for Information Interchange merupakan standar yang digunakan pada industri untuk pengkodean huruf, angka, dan karakter-karakter lain dengan menggunakan 128 kode atau 7 bit. Jadi, di ASCII ini atau ASCII ini, itu satu huruf atau satu karakter sama dengan 7 bit. Nanti kita bahas. Contoh penggunaan ASCII atau ASCII adalah tombol keyboard komputer. Fungsi tombol-tombol keyboard dibagi menjadi dua, yaitu numeric dan non-numeric. Sandi pada tombol yang terdiri dari atas angka, huruf, dan simbol tertentu disebut sebagai alphanumeric atau alphanumeric. Berikut ini adalah tabel singkatan dalam ASCII atau ASCII. Nah, ini tabel singkatannya. Nanti kita perlu ini tabel-tabel singkatan. Misalkan kita punya karakter SMK spasi JP1. Nah, spasinya itu kita harus cari. Nah, karena spasinya di sini ada kodenya, spasi jarak SP spasi. Nanti ada tabelnya. Oke. Nah, ini tabelnya. Ini semua tabel karakter yang ada di keyboard kalian. Kalau kalian pakai laptop, itu ada huruf, ada angka, ada karakter, ada spasi, dan lain-lain. Itu semua ada kodenya. Cara mendapatkan kode atau sandi ASCII atau ASCII bisa dengan menggabungkan 4 bit baris dengan 3 bit kolom yang sejajar nilai tersebut. Nah, sekarang kita pelajari dulu mana baris dan mana kolom. Baris adalah dari atas ke bawah. Itu disebutnya baris. Kalau dari kiri ke kanan, itu disebutnya kolom. Ingat ya, baris dari atas ke bawah. Ini baris, disebutnya baris. Nah, kalau dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, itu disebutnya kolom. Nah, kita harus bisa bedakan antara baris dan kolom. Sekali lagi saya ulang, baris adalah dari atas ke bawah, sedangkan kolom dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Contoh, kode huruf A. Kita ingin mencari sandi ASCII dari huruf A. Ini yang dibulatin merah. Berarti cara mencari kode sandinya adalah dengan menggabungkan 4 bit baris
dengan 3 bit kolom yang sejajar. Ini A-nya ada di sini, saya buletin. 4 bit barisnya lihat ke sebelah kiri. 1000. Ini 4 bit barisnya. Digabungkan angkanya dengan 3 bit kolom yang sejajar. Kalau ini barisnya 1000, berarti 3 bit kolomnya yang di atasnya. 001. Berarti angka A ini memiliki sandi ASCII adalah 10000001. 1000 4 bit baris yang di samping, 001 3 bit kolom yang di atas. Jadi caranya seperti itu. Misalkan kita pengen cari huruf Z. Misalkan huruf Z, berapa sih sandi ASCII dari huruf Z? Kita tinggal menggabungkan 4 bit baris dan 3 bit kolom. Caranya lihat Z-nya di sini. 4 bit barisnya 1011, 3 bit kolomnya 010. Jadi huruf Z mempunyai sandi ASCII 1011 dan 010. Karena sandi ASCII ini hanya terdiri dari 7 bit atau 7 angka binary. Buat selanjutnya ada contoh sandi ASCII pada kata berikut ini. Saya punya 2 kata. Yang pertama, kata sekolah. Yang kedua, kata SMK spasi JP1. Sekarang kita cari sandi ASCII-nya dari kata-kata tersebut. Kita jabarkan dulu. Karakternya ada sekolah. SEKOLAH. Ini kata sekolah dengan huruf besar semua. Karena saya jelasin antara huruf besar dan huruf kecil itu berbeda sandinya. Misalkan S dalam huruf besar sekian, nanti S dalam huruf kecil itu sandinya berbeda. Nanti kita bahas. Sekarang kita punya karakter dengan huruf besar semua yang bernama sekolah. SEKOLAH. Sekarang cara mencari ASCII code-nya atau kode ASCII-nya, kita cari dulu huruf S. Balik lagi. Huruf S, S besar. S besar kita lihat 4 bit baris 1010. Kita cari lagi 3 bit kolomnya 011. Berarti huruf S ini memiliki sandi ASCII 10100011. Tulis di sini. 10100011. Dan huruf E. Huruf E kita cari juga huruf besar ya. Huruf besar E itu mempunyai 4 bit baris 1000 dan 3 bit kolom 101. Berarti kita tulis huruf E sandi ASCII-nya adalah 1000 dan 101. Begitupun untuk huruf K 1001, 011 dan sebagainya. Ini contohnya. Jadi karakter sekolah yang biasa kita ketikkan di keyboard kita yang dengan kata sekolah SEKOLAH itu memiliki sandi yang dikirimkan dari CPU kepada sistem komputer adalah ini 10100011 10000101 100111 100111 dan 10010000. Itu kode ASCII atau ASCII dari kata sekolah. Sekarang kita lihat yang di nomor 2, kata SMK spasi JP1. Nah, yang tadi saya bilang, sama-sama huruf S, tapi memiliki kode atau sandi ASCII yang berbeda. Karena S yang pertama, yang dalam kata sekolah adalah S besar. Dan S yang kedua, dalam kata SMK spasi JP1 adalah S kecil. Nah, kita lihat lagi di tabel. Kalau tadi S besar memiliki 4 baris 1010
dan 3 kolom 011, maka S kecil kita lihat lagi di sebelah bawahnya sini. Nah, ini S kecil memiliki 4 bit baris 1110 dan 3 bit kolom 011. Jadi berbeda antara S besar dan S kecil. Kalau S besar mempunyai ASCII code 1010011, kalau S kecil memiliki ASCII code 1110011. Dan caranya semua sama penjabarannya. Namun di sini ada spasi. Nah, spasi ini juga ada kode ASCII-nya. Cara mengetahui kode ASCII dari spasi, kita masuk lagi ke tabel. Nah, pastikan kita bingung nih, yang mana spasinya? Semuanya ada. Kita lihat yang di pertama tadi. Nah, kita lihat dari tabel singkatan. Cari singkatan jarak atau spasi. Space, jarak, kodenya SP. Kita lihat lagi di tabel. Cari kode SP. Nah, ada. Kode SP ini menunjukkan kalau ini adalah spasi. Spasi ini memiliki sandi ASCII sebagai berikut. Mempunyai 4 bit baris 0100 dan mempunyai 3 bit kolom 0000. Jadi spasi ini memiliki ASCII code 010000. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi cara mengetahui sandi ASCII pada kata-kata. Nanti juga bisa pada angka, pada karakter, ataupun kode atau password yang kalian buat gitu. Semua bisa dibuat menjadi ASCII. Nah, kode ASCII ini biasa kita pakai. Kalau di komputer kita biasa misalkan mengetikkan dalam format Microsoft Word, misalkan kita ketik kata sekolah, tinggal tambahin SEKOLAH. Itu sekolah kita ketik dengan normal. Nah, tapi dari CPU-nya, di CPU-nya itu mengirimkan kode sebagai tadi yang kita bahas. Itu kode-kode hurufnya dikirim. Nah, nanti tampil di monitor kalian sebagai kata sekolah. Padahal kalau dilihat lagi, kalau misalkan kita perhatikan atau misalnya kita teliti, komputer itu mengirimkan kode-kode. Jadi kode dalam komputer itu biasanya dipakai dengan kode binary, bilangan binary. Jadi komputer hanya bisa membaca 2 angka saja, 0 dan 1. Seperti yang dijelaskan di pertemuan awal, komputer itu hanya bisa membaca angka 0 dan 1. Makanya dari CPU itu dikirim kode-kode yang tadi kita bahas, sehingga di monitor menampilkan karakter atau kata yang kita inginkan. Mungkin itu aja pembahasan kali ini, saya rasa cukup. Nanti untuk tugasnya saya akan berikan melalui WhatsApp group. Nanti kalian membuat karakter dan terus kalian cari kode ASCII-nya atau American Standard Code for Information Interchange atau ASCII, dan biasa disebut oleh programmer adalah kode ASCII. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.